Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, semesta selalu memberikan segudang misteri buat kita semua, terutama hal-hal yang menakjubkan dari semesta. Mungkin ini kaitannya juga antara kamu dengan seseorang. Berkaitan itu semua, ada energi apa sih yang semesta hadirkan buat kita semua? Karena Kevin gak tahu temanya apa, ngikutin alur aja dari energi semesta, biar kita tahu ada hal apa yang menakjubkan yang semesta hadirkan buat kita semua. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ada hal apa yang semesta hadirkan buat kita semua ya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu bersama seseorang di luar sana, atau seseorang yang terhubung kepada kamu, atau mungkin kamu yang terhubung kepada seseorang. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dari semesta. Apa yang semesta tunjukkan kepada kita ya? Ada hal apa yang bisa kita ketahui bersama-sama? Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin, yaitu Heart dan juga Connection. Ini tersedia di link Shopee kolom deskripsi. Nanti untuk batch selanjutnya, ini sistemnya PO ya, sahabat kebahagiaan, karena stoknya Kevin juga sudah habis. Dan buku Heart ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Bukunya adalah tentang self love, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat kebahagiaan mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Lalu buku yang kedua adalah Connection. Buku ini ilmu banget sih sahabat kebahagiaan, berkaitan dari relationship, tentang sebuah pertemuan ikatan emosional, takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas. Bukunya hardcover semua dan berwarna ya sahabat kebahagiaan. Ada metode-metode yang Kevin terapkan untuk bisa menciptakan sebuah koneksi keterhubungan dengan seseorang. Dan buku yang volume pertama adalah Heart. Lalu nantikan juga buku volume ketiga dan keempat ya. Oke, karena itu lagi proses ya. Ya, promosinya sudah, kita lanjut aja ke energinya, karena Kevin juga penasaran nih, ada apa sih, misteri apa yang semesta bisa hadirkan buat kita. Kita tarik untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah, wow, kartu pertama adalah Half Moon, tentang sebuah siklus rindu. Saat bagian, entah kamu atau entah dia, Kevin ngerasain ada sebuah siklus rindu, dimana siklus rindu ini bisa mengisyaratkan tentang sebuah pertemuan atau hubungan-hubungan yang lebih intim. Ini sepertinya hampir sama di pembacaan Kevin tema kemarin ya, saat bagian bahwa minggu ini banyak sekali energi-energi tentang kestabilan dalam sebuah hubungan, tentang sebuah keintiman, karena mungkin ini adalah siklusnya. Purnama memang sedang terjadi kemarin, dan ketika energi purnama sampai dengan saat ini masih tersiarkan sahabat kebahagiaan, maka energi-energi yang berkaitan dari perasaan emosional seseorang ini juga akan mengalami sebuah siklus yang sama. Dan Kevin merasakan energi di kartu Half Moon di sini. Seseorang yang terhubung, terikat emosional yang kuat dengan kamu akan mengalami siklus rindu. Entah itu kangen sama kamu, kangen suara kamu, kangen pertemuan dengan kamu, kangen dilayani kamu, kangen mendapatkan sisi manja dari kamu. Banyak sekali energi-energi rindu di sini. Ya, kenapa seseorang bisa merindu? Rindu itu adalah bentuk dari keterikatan emosional seseorang. Kita bisa ngerasain rindu ya karena kita juga terikat secara emosional kepada orang yang kita rindukan. Termasuk dia punya keterikatan emosional kepada kamu. Kalian bisa lihat ya. Untuk kalimat oracle-nya di kartu Half Moon di sini adalah siklus, rindu, dan juga pertemuan. 3 kalimat ini
nantinya akan menjadi sebuah petunjuk buat sahabat bagian bahwa hubungan kamu yang semula hubungannya adalah ngerasain gonjang-ganjing ya, kemudian stabil, dan setelah itu rindu itu akan muncul. Ya rumus Kevin sih satu ya, rindu itu hadir ketika ada sebuah jarak. Rindu itu hadir ketika memang jeda itu muncul. Kalau setiap hari rindu padahal orangnya ada, ini juga bisa berbahaya ya. Takutnya itu adalah bentuk dari fantasi atau imajinasi sesaat, atau mungkin juga berharap bahwa dia berubah, namun kenyataannya nggak berubah-ubah. Akhirnya rindu yang menguasai sebagai kemelekatan. Tapi Kevin lihat di sini, siklus rindu kamu dengan diri dia ini adalah wajar-wajar saja sih. Yang namanya rindu, yang namanya kangen, ya itu manusiawi sahabat kebaikan. Kecuali rindunya itu nggak bisa dibendung. Kamu yang rinduin dia, rindunya nggak bisa dibendung, setiap pagi, siang, sore, malam rindu terus, kangen terus. Hati-hati, takutnya nanti itu adalah sebuah kemelekatan yang datangnya adalah kemelekatan kamu sama dia tentang harapan-harapan yang sampai dengan saat ini harapannya itu nggak pernah terwujudkan, terutama dari dia. Karena terkadang kita berharap pada manusia itu ujung-ujungnya nyakitin ya sahabat kebahagiaan. Jadi lebih baik untuk bisa memperbaiki diri kita, pola pikir kita. Ketika tiba-tiba kamu yang rinduin dia atau sebaliknya. Tapi di sini Kevin narik energinya. Paling kuat adalah energinya dia, dimana dia akan ngalamin sebuah siklus rindu kepada kamu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pertemuan untuk ngejalin hubungan yang jauh lebih intim lagi ya. Kevin harapkan ini. Tapi takutnya adalah ini keterbalikan, karena bacaan tarot itu terkadang bisa terbalik ya. Entah ini energinya dia, entah ini energinya kamu, bisa terbalik vice versa. Dan kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Ada sebuah rahasia sahabat kebaikan. Oke, ternyata ada yang diam-diam merindukan kamu, itu memang benar ya. Diam-diam merindukan kamu, rindu dalam bayang. Kartu pertama adalah Half Moon, tentang sebuah siklus rindu. Kartu kedua adalah Secret, tentang sebuah rahasia atau tentang sebuah kecemasan. Secret ini adalah sebuah bagian dari bayangan. Rindu dalam bayang, rindu yang tersembunyi, tidak terungkapkan. Namun jika kamu punya koneksi yang kuat sama dia, kamu pasti akan ngerasain bahwa dia itu sebenarnya sedang merindukan kamu. Mungkin orang ini penuh dengan rahasia, sulit untuk dijangkau. Jangkauannya ini sangat misterius, sehingga membuat kamu bertanya-tanya, dia pernah rindu gak sih? Ya, dia punya rindu dalam bayang. Namun jika kamu ngerasa bahwa orang ini tidak terbuka sama kamu, jangan berharap bahwa rindu itu akan menyematkan perasaan yang nyaman buat kamu. Karena yang namanya rindu, ketika kita sudah terbuka dengan perasaan rindu itu dan tersampaikan, artinya dia terbuka dengan perasaannya. Rindu dalam bayang itu nggak boleh dibiarkan berlarut-larut satu bagian, karena di dalam sebuah hubungan nanti menjadi hubungan yang selalu tertutup. Dan kartunya di sini adalah Secret. Orang ini mungkin tertutup dengan kamu, tertutup secara perasaan, tertutup dari banyak hal, padahal dia sebenarnya kangen, pengen bertemu, pengen membahas sesuatu dengan kamu. Tapi jika kamu ngerasa bahwa dia misterius, dia nggak pernah ngungkapin apa yang dia rasa, banyak tertutupnya, jangan berharap bahwa rindu itu bisa menjadi sebuah hubungan yang nyaman, karena mungkin banyak sekali hal-hal yang ditutup-tutupi dari dia. Tapi semesta berkata sahabat bagian, apapun yang ditutupi dalam hubungan ini pasti juga akan terbuka juga sih. Karena kamu juga sudah memberikan karma baik dalam hubungan ini. Kamu sudah memberikan cinta kasih kepada diri dia, kamu sudah memberikan perhatian, kamu sudah memberikan energi positif pada dia, warna-warna yang indah kepada dia. Artinya kamu sedang menanam karma baik dalam hubungan ini, yaitu untuk diri kamu. Tapi ketika energinya dia di sini Secret, tentang sebuah bayangan, dia banyak sekali berbohong atau mungkin juga banyak menyembunyikan sesuatu. Nanti dengan sendirinya kebaikan kamu, cinta kasih kamu yang kamu berikan pada dia akan membuka mata hati kamu. Apakah orang ini layak atau tidak? Karena ini adalah bacaan general ya, sahabat bagian. Dan kami melihat kartu Secret di sini, kemungkinan orang ini memang kurang terbuka sama kamu dan banyak yang ditutup-tutupi. Tapi sebenarnya ada rindu yang tersematkan di sana. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, Indifferent. Aduh, sahabat bagian. Ini kalian lagi ketemu sama siapa sih? Ketemu atau berhadapan dengan siapa sih? Karena Kevin lihat di sini orang ini tuh sering ngalamin ketidakpastian. Indifferent itu memiliki makna tentang orang yang acuh, orang yang sering berpaling, orang yang sering memberikan ketidakpastian.
Kenapa kamu bisa rindu sama dia? Ini mungkin sumbernya adalah rindu kamu. Kalau misalnya kamu yang rasanya rindu ya, rindu kamu ke dia. Kamu rindu berharap dia bisa menjadi versi terbaik. Atau mungkin juga indifferent di sini adalah orang yang banyak menyimpan sebuah rahasia, yang terkadang memberikan ketidakpastian kepada kamu, yang terkadang suka berpaling, yang terkadang suka acuh tak acuh, tidak peka. Dia lagi ngalamin sebuah siklus karmanya dia, yaitu rindu itu. Kenapa rindu ini muncul? Mungkin ketika kamu sudah acuh sama dia, atau ketika kamu mungkin tidak nanggapin dia, atau mungkin kamu ngeblokir dia. Kalau misalnya ini ada indikasi kamu yang ngeblokir dia, dia saat ini pergerakannya adalah rindu. Ada rindu di sana saat bagian. Karena ini bacaan general ya, energi banyak orang, jadi energinya tercampur. Dan Kevin melihat di sini di kartu indifferent, Kevin ngerasain orang yang tadinya cuek sama kamu tiba-tiba bisa rindu. Tiba-tiba bisa rindu. Agar hal itu tercipta saat bagian, mungkin kamu sudah terbiasa dan kamu sudah tahu cara menyikapi orang semacam ini itu seperti apa. Kamu mungkin berhenti untuk memberikan euforia, perasaan yang lebih kepada dia. Kamu lebih tenang, kamu lebih adem, kamu lebih slow. Sehingga energi kamu membuat dia selalu penasaran dengan kamu. Kalau misalnya kamu ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, jangan terlalu menunjukkan euforia kamu, cinta kamu yang begitu besar sama dia, jangan selalu ditunjukkan semuanya. Beri jeda, beri tempo, agar dia tetap penasaran. Tapi kalau di dalam sebuah hubungan kita terlalu euforia, kita terlalu senang banget, kita terlalu memberikan semuanya kepada dia, kapan dia penasaran lagi sama kita? Itu mungkin bisa menjadi sebagai acuan buat sahabat bagian, agar orang ini yang tadinya tuh kamu menilai dia kenapa sih orangnya acuh, dia kenapa sih orangnya sering berpaling, dia kenapa sih orangnya nggak pasti banget, ya karena dia sudah tahu kamu semuanya, maka jadikan setiap momen ini adalah rasa penasarannya dia sama kamu. Jangan cuma kamu yang penasaran doang sama dia. Di kartu secret di sini, ini adalah sebuah rahasia. Mungkin kamu masih penasaran sama dia karena dia nggak pernah menunjukkan semuanya kepada kamu. Sekarang giliran kamu nggak usah terlalu terbuka semuanya sama dia, biarkan dia selalu penasaran sama kamu. Agar rindu itu bisa tercipta dari rasa penasaran itu, karena rasa penasaran itu adalah bagian dari gairah ya, saat bagian. Oh ya, Kevin membahas sedikit ya, karena di sini ada kartu rindu ya. Ini rindu ini kayaknya menjadi pokok utamanya deh, jadi temanya Kevin. Karena di sini ada rindu, Kevin akan membahas tentang rindu. Di mana sih datangnya rindu? Kenapa orang bisa rindu? Dan apakah rindu itu beneran nyata nggak sih? Ya, oke, kita membahas sedikit tentang rindu. Di mana sih letaknya rindu ini? Secara psikologi dan juga biologi sahabat bagian, rindu itu memang berkaitan erat dengan keterikatan ya, dengan memori dan juga kebutuhan akan koneksi emosional dari seseorang atau dari diri kamu sendiri. Ada beberapa alasan sahabat bagian tentang mekanisme mengapa seseorang itu bisa rindu, kenapa sih rindu itu bisa muncul. Seperti yang Kevin bahas tadi, rindu itu bisa muncul datangnya dari keterikatan secara emosional. Ini selalu Kevin bahas nih tentang keterikatan emosional. Kalau kita membahas tentang keterikatan emosional itu luas banget, termasuk rindu itu juga ada di sini. Keterikatan emosional ini rindu muncul karena kita atau kamu saat bagian sama dia ini memiliki ikatan emosional dengan seseorang tentang beberapa hal, seperti tentang sebuah tempat atau pengalaman atau memori dan lain sebagainya. Ketika sesuatu yang kamu anggap ini penting dan kemudian tidak ada dalam jangkauan atau kehidupan sehari-hari, otak dan juga hati ini akan merespon dengan perasaan kehilangan sementara, dan itulah yang dinamakan rindu. Makanya Kevin selalu bilang, beri jeda. Karena rindu itu muncul, tercipta ketika ada sebuah jeda atau jarak. Lalu, rindu itu datang dari mana? Tentang sebuah memori dan juga asosiasi. Otak manusia saat bagian ini menyimpan yang namanya sebuah kenangan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk suara, dalam bentuk aroma atau bahkan perasaan, karena semua panca inderanya itu pasti akan ngumpul di situ.
Saat bagian, saat kita menemui sebuah pemicu, entah itu dari sebuah lagu, dari sebuah aroma, dari sebuah tempat, ataupun juga dari waktu atau dari segi rutinitas, ini otak bisa secara otomatis membangkitkan yang namanya kenangan tersebut dan menimbulkan perasaan rindu itu muncul, bahkan jika kita tidak sedang memikirkan secara sadar, sahabat bagian. Jadi itu memang ada stimulusnya atau memang ada sebuah pemicunya. Misalkan nih kamu lagi main sosial media, tiba-tiba keinget dia, atau mungkin juga kamu lagi melakukan sesuatu, lagi kerja, tiba-tiba jam sekian nih kamu inget dia. Kenapa seperti itu? Mungkin di saat jam segitu kamu itu ada sebuah kenangan, entah itu kamu lagi ngobrol sama dia, teleponan sama dia, atau sesuatu terjadi pada dia, atau mungkin juga dari tanggal sekian ini adalah mungkin adalah hari spesial kita, tanggal sekian mungkin adalah waktu kita kala itu lagi seperti ini, dan ini adalah bentuk dari memori dan juga asosiasi dari apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin bisa tanpa kamu sadari ketika kamu memikirkan diri dia, atau bahkan ketika kamu sadar. Lalu rindu itu bisa muncul ketika ada sebuah kebutuhan akan koneksi. Ya, sahabat bagian, kita tahu ya, kita manusia adalah makhluk sosial. Dan manusia ini memang butuh rasa terhubung. Rindu ini muncul sebagai sebuah dorongan alami untuk kembali merasa dekat, baik secara fisik maupun secara emosional, dengan orang yang dirindukan. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa aku rindu dia, aku kangen dia, itu manusiawi, itu wajar. Bukan kamu ibarat kata beranggapan bahwa kena pelet, kena apa untuk rinduin dia terus dan lain sebagainya. Tapi kamu masih bisa berpikir kan, kamu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya kamu masih berpikiran bahwa kenapa aku selalu rindu dia ya, kangen dia, pengen terus sama dia, apakah aku dipelet dan lain sebagainya. Oke, stop. Kita udah 2025, jangan segala halnya itu dikaitkan dengan ranah black magic, tapi lihat secara psikologisnya kita dulu tentang kebutuhan akan koneksi semacam ini. Apakah dalam kondisinya itu kamu benar-benar butuh koneksi dengan seseorang, kesepian, atau mungkin juga punya trauma tentang sebuah hubungan. Itu bisa harus didalami lagi. Jadi semuanya itu nggak harus berkaitan dengan black magic, pelet dan lain sebagainya. Ya, meskipun Kevin di sini sebagai seorang pakar ya, tapi Kevin selalu menekankan tentang sisi logis. Agar apa? Agar otak kita tidak terpicu kepada hal-hal negatif. Sehingga apa? Energi negatif itu mudah masuk ke kita. Kalau kita berpikirannya adalah dipelet, kena santet, kena apa, ya kita akan mudah kemasukan hal itu. Karena cara kerja hal-hal magic semacam itu adalah mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, pikiran kita logis, ya kita akan susah untuk dimasuki hal-hal yang sifatnya black magic juga. Sebagai contoh gini, sahabat bagian, budaya orang barat itu nggak percaya tentang hal semacam itu. Klinik lah atau apalah, karena mereka pikirannya logis, sehingga jarang banget ada bule atau apa itu dipelet sama orang dan lain sebagainya, apalagi jaraknya jauh. Maka dari itu, sahabat bagian, selalu berpikir lebih logis lagi ya, karena rindu yang kamu rasakan ini mungkin juga berkaitan dari keterikatan emosional atau kebutuhan akan sebuah koneksi itu. Dan selalu Kevin sampaikan kepada sahabat bagian tentang rindu itu datangnya dari mana? Datangnya dari waktu dan juga jarak, atau dari jeda tersebut ya. Semakin lama dan jauh kita terpisah dari seseorang atau sesuatu, sahabat bagian, terutama seseorang yang kita cintai, yang ada ikatan emosionalnya, maka semakin besar kemungkinan munculnya yang namanya rindu itu. Dan ini adalah fakta, karena ini adalah bentuk dari respon alami seseorang untuk menjaga kelekatan sosial dan juga kelekatan secara emosional. Kalau kita jauhan pasti kangen, yang dekat dibenci, yang jauh dikangen, itu sering. Lalu di mana sih rindu itu muncul? Rindu itu juga bisa berkaitan dari idealitas dan juga faktor-faktor yang berkaitan dari imajinasi. Rindu ini juga sering mengandung unsur-unsur imajinatif, sahabat bagian. Kalau kita ini tidak hanya merindukan orangnya, tapi terkadang kita juga rindu versi terbaiknya dia, atau kenangan paling indah dari dia. Ini membuat rindu itu terasa manis, namun sekaligus terasa menyakitkan. Maka dari itu, saat bagian, jika rindu itu datangnya dari idealitas atau imajinasi, kamu mungkin bukan merindukan orangnya. Kamu mungkin hanya merindukan tentang dia
harus berubah dengan versi terbaiknya kala itu. Atau mungkin juga dia kenapa berubah menjadi menyakitkan gini ya, padahal di awal sebuah hubungan enggak. Kamu benci orangnya, tapi kamu sebenarnya sedang merindukan momen dia kala itu, waktu dia itu berada di versi terbaik. Maka sahabat baiknya juga harus bisa memahami tentang realita dan juga imajinasi tentang rindu tersebut, agar sahabat baiknya tidak terjebak di dalam sebuah rindu-rindu yang sifatnya adalah menyiksa antara rindu dan benci. Ini datangnya rindu dan benci, ini datangnya dari idealitas dan juga faktor-faktor berkaitan dari imajinasi itu sahabat bagian. Kan ada ya orang bilang antara rindu dan benci, ya ini datangnya dari idealitas dan imajinasi. Kayaknya rindu dan benci itu ada judul lagu ya, judul lagu-lagu zaman dulu ya. Rindu dan benci ini berkaitan dari segi rindu ya sahabat bagian secara psikologi ya. Kenapa rindu itu bisa datang, kenapa rindu itu bisa muncul semacam ini ya sahabat bagian. Rindu itu memang adalah bagian dari dimensi kita. Makanya terkadang Kevin selalu beranggapan bahwa rindu itu bukan hanya sekedar rindu perasaan doang, tapi itu adalah makhluk. Dalam artian secara spiritual gini, ketika kita merasakan rindu dari seseorang, Kevin selalu nyampein gini, hai rindu, aku tahu ini adalah kamu, aku tahu ini adalah perasaanmu kepadaku sehingga aku merindukanmu, dan untuk saat ini aku kembalikan perasaan rindu ini kepada kamu. Jadi kalau kita rindu, kita sampaikan aja ini adalah kamu, aku balikan perasaan rindu ini kepada kamu, agar rindu itu juga akan berbalik kepada diri orang yang sedang kita rasakan rindu, sehingga kita nggak stuck terus ngerasain rindu. Karena yang namanya dimensi ruang jiwa itu pasti akan terikat oleh ikatan emosional dan perasaan. Apalagi kamu sama dia tuh pernah ngejalin sebuah ikatan emosional yang mendalam, pasti ruang jiwa kalian itu memang sudah terisi dari berbagai macam perasaan-perasaan, entah perasaan rindu, perasaan marah, perasaan kangen, perasaan sayang, perasaan benci dan lain sebagainya. Itu udah kekumpul semua di ruang rindu itu, di ruang jiwa itu bisa disampaikan atau dibalikan lagi ke orang tersebut. Caranya gimana? Kita bisa berafirmasi, kita bisa ngomong aja secara langsung atau dalam hati. Kita bisa duduk tenang, netralkan diri kita, lalu kita bilang, hai rindu, aku tahu ini adalah kamu, dan untuk saat ini aku kembalikan perasaan rindu ini kepada si dia. Sebut nama dia. Biar apa? Energinya itu balik lagi ke dia, nggak stuck di kamu terus sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin di sini kulik lebih dalam sahabat kebahagiaan, rindu itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi bisa jadi sebuah jendela menuju pemahaman tentang siapa kita, apa yang kita butuhkan, dan kemana arah hati kita. Dalam sebuah rindu sahabat bahagian, secara psikologi, rindu itu adalah bentuk dari cermin kebutuhan emosional. Karena rindu sering dikaitkan dengan konsep attachment atau keterikatan, dan dalam teori psikologi sahabat bahagian, manusia memang sejak bayi ini memang sudah belajar membentuk ikatan emosional dengan pengasuhnya atau dengan siapa yang merawat dia. Ketika keterikatan ini terbentuk, maka ketidakhadiran dari sosok tersebut yang mengasuh kita ketika bayi ini akan memicu rasa kehilangan, dan rindu pun muncul sebagai alarm, bentuk alarm secara emosional. Tapi yang namanya sebuah rindu itu tidak selalu tentang orang lain saja sahabat bagian. Kadang kita juga bisa merindukan versi diri kita yang dulunya kita tuh orangnya tuh polos, kita tuh orangnya tuh bebas, kita orangnya tuh bisa melakukan apa saja, lebih terasa hidup. Tapi ketika sudah menikah mungkin kebebasan itu nggak ada, atau mungkin juga banyak hal-hal yang kosong di dalam diri kita, karena mungkin hidup kita tuh hanya terlibat dalam urusan orang lain sehingga melupakan tentang diri kita sendiri. Kalau kamu udah kayak ngerasa bahwa kenapa ya aku kadang-kadang tuh nangis tapi nggak tahu apa sih ini, aku kadang sering sedih tapi nggak tahu ini sedihnya apa. Nah ini sebenarnya adalah bentuk dari refleksi diri atau respon bahwa diri kamu sedang kangen sama diri sendiri. Pernah nggak sahabat bagian kayak ngerasa tiba-tiba tuh hampa, tiba-tiba kayak ngerasa kok aku kayak sedih ya tapi nggak tahu sedih apa, kok aku tuh kayak ngerasa perasaannya nggak nyaman tapi nggak tahu ini apa. Nah ini kalau kita bermeditasi, kita akan menemukan bahwa kita tuh lagi kangen sama diri kita. Makanya terkadang rindu itu sebagai bentuk dorongan atau mungkin juga sebagai bahasa jiwa kita secara
spiritualitas. Dalam banyak tradisi salat kebahagiaan, rindu itu bisa dilihat sebagai panggilan jiwa untuk menuju sang ilahi. Menuju sang ilahi. Kevin jadi ingat nih kata-kata Rumi. Rumi di situ menuliskan di dalam puisinya dia, di dalam kerinduannya dia kepada Tuhan, dia mengatakan adalah rindu itu adalah nyala api yang mengantar jiwa kembali ke asalnya. Karena rasa rindu yang tak terjelaskan, yang tidak bisa diatasi hanya dengan bertemu seseorang, bisa jadi adalah kerinduan terdalam akan makna, ketenangan, atau kepada sang sumbernya, yaitu kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini ada kaitannya, sahabat kebahagiaan pernah ngalamin tiba-tiba kayak rasa sedih, tiba-tiba kayak ngerasa kosong, tiba-tiba kayak ngerasa hampa, tapi nggak tahu ini apa. Nah, ini mungkin bisa sebagai bentuk refleksi tentang rindu sebagai bahasa jiwa kamu. Kalau Kevin membahas tentang membedah tentang rindu itu banyak banget. Ya, kebetulan di sini temanya ini ya. Temanya ini muncul rindu. Jadi Kevin jelaskan aja. Lalu ada rindu sebagai waktu yang membeku. Rindu sebagai waktu yang membeku. Ini mungkin bahasanya lebih terkesan kiasan ya. Rindu ini seringkali membuat kita saat bagian terjebak dalam kenangan dan juga harapan. Dan ini hidup di antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu yang tidak bisa diulang, masa depan yang ingin kita raih kembali. Karena rindu adalah rasa yang membawa kesadaran akan waktu, bahwa segala sesuatunya berlalu dan tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Dan ini memberi rasa sedih, tapi juga membuat kita lebih manusiawi. Jadi rindu itu adalah bentuk dari proses waktu, yang terkadang kita stuck kepada sesuatu hal, kepada sesuatu yang mungkin membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi manusiawi. Lebih manusiawi lagi apa? Kita harus bangkit di situ dari perasaan rindu apapun. Makanya sahabat kebahagiaan, ketika kamu rasain rindu, kamu rasain aja dulu. Kamu resapi dulu, nggak usah ditanggepin, nggak usah dikomentarin rindunya, rasain aja. Setelah kamu rasain, kamu berafirmasi. Kalau rindunya dari seseorang, kamu bilang aja, hai rindu, aku tahu ini kamu. Aku tahu ini adalah perasaan kamu kepadaku. Aku tahu ini adalah kamu. Dan untuk saat ini aku kembalikan rindu ini kepada kamu. Sebut nama dia. Oke. Itu berkaitan dari segi rindu ya sahabat kebahagiaan. Kita cek lagi. Oke, sepertinya kepanjangan ya. Tapi nggak apa-apa, karena pembacaan Kevin di sini edukasi ya. Paling banyak adalah edukasi. Kartu selanjutnya adalah Broken Mirror. Kadang ya, rindu itu bisa bikin kita kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Broken Mirror ini tentang kehancuran, kekecewaan, dan kecemasan. Kalau kita rindu, ini kadang-kadang kita tuh berharap bahwa dia harus bisa menjadi versi terbaik kita. Tapi kalau enggak apa? Ujung-ujungnya kecewa. Termasuk dia ke kamu. Dalam artian gini, orang ini ngerasain rindu yang dia simpan dalam bayang. Ketika dia ingin mengekspresikan rindunya kepada kamu, mungkin kamu sudah nggak punya rasa lagi sama dia. Atau mungkin juga kamu sudah males ngadepin dia. Nanti ujung-ujungnya apa? Dia ngilang lagi. Dan ini sering terjadi. Karena kartunya adalah Broken Mirror, di mana dia berharap berekspektasi tinggi, tapi sumber akar permasalahannya adalah dari secret di sini, yang sering tidak terbuka. Lalu ketika dia mencoba terbuka, kamu sudah merasa bahwa udah males. Nanti rindunya itu muncul membuat dia kecewa sendiri dengan apa yang dia rasakan kepada kamu. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena mungkin kamu sama dia sudah tidak lagi satu frekuensi. Tapi kalau kamu masih satu frekuensi sama dia, bukan broken mirror lagi, tapi kamu bisa merefleksikan hubungan ini antara kau dan juga dia. Sedikit tentang sebuah refleksi tentang rindu ya, saat bagian Kevin jadi ingat nih tentang refleksi rindu. Rindu itu adalah ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh hal lain kecuali oleh yang dirindukan, dan ia tidak berbisik, tapi diamnya berat, seperti angin malam yang tak terlihat namun menusuk di dada. Aku menyadari rindu bukan hanya soal jarak,
Kadang aku merindukan seseorang yang duduk di hadapanku. Kadang aku rindu tempat yang bahkan tak pernah benar-benar ada. Kadang aku rindu diriku yang pernah begitu hidup dalam tawa, dalam luka, dalam ketidaktahuan yang polos. Rindu sebagai refleksi. Rindu adalah bentuk cinta yang terhenti di tengah jalan. Ia tak bisa sampai, tapi juga tak bisa mati. Ia bertahan di sela-sela napas, hadir dalam lagu, dalam aroma, dalam senyap. Ia mengendap-endap, muncul ketika hati paling lemah, ketika malam paling sunyi. Namun perlahan aku belajar bahwa rindu tidak selalu harus disembunyikan. Ia tidak memiliki untuk diminta, untuk dipuaskan. Terkadang ia hanya ingin diakui bahwa ada sesuatu yang berarti yang pernah tumbuh di dada ini. Dan meski kini tak bisa ku genggam, setidaknya aku tahu aku pernah memiliki dan dimiliki. Rindu adalah pengingat bahwa aku hidup, bahwa hatiku masih bisa merasakan kehilangan, dan dengan itu juga bisa merasakan kasih. Dan mungkin rindu adalah cara jiwa untuk memanggil pulang. Dan mungkin itu adalah risalah suara hati dari refleksi diri tentang rindu, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penghantar bagaimana kita bisa merefleksikan, bagaimana kita bisa memahami tentang sebuah rindu. Karena rindu adalah cara jiwa kita untuk memanggil pulang. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Sacrifice. Saat bagian, berulang kali kadang rindu itu membuat kita kecewa. Dia pun juga sama saat bagian kecewa tentang perasaan rindunya dia kepada kamu. Dia berharap banyak tentang kamu, dia berharap banyak kamu bisa memberikan pelayanan kepada dia, nurutin dia dan lain sebagainya. Mungkin kamu juga sudah capek ngadepin ini semua. Karena ternyata yang terlihat di sini adalah rindu kamu dan rindu dia memang sudah tidak lagi satu frekuensi, yang terkadang membuat hubungannya ini sakit. Sacrifice ini tentang sebuah pengorbanan, hubungan yang bertahan dalam rasa sakit, namun terkadang dipaksakan untuk terus terhubung. Kenapa? Karena menyayangkan kita sudah sampai sejauh ini, dan rindu seperti berdiam diri di tengah jalan. Apakah lanjut atau berbalik? Namun semesta berkata bahwa rindu yang tak terbuka akan memberikan kehancuran, dan terkadang sesuatu yang dikorbankan ini bisa membuat kecewa, karena ketidakpastian yang dia perbuat kepada kamu membuat rindu itu menjadi sia-sia, karena mungkin alurnya adalah sudah tidak lagi satu frekuensi. Ini adalah energinya. Oke. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ini Kevin pakai kartu Deeply Oracle ya. Ini kartu sakti yang Kevin buat, karya Kevin, yang tujuannya adalah untuk melihat perasaan seseorang lebih dalam lagi, karena namanya adalah Deeply Oracle ya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Root tentang sebuah pondasi. Root tentang sesuatu hal yang disembunyikan. Kalian bisa baca lagi ya. Sebuah awal, sebuah pondasi, dan sebuah atau sesuatu hal yang disembunyikan. Rindu dan perasaan yang selalu disembunyikan, gak pernah terbuka. Maka ujung-ujungnya adalah broken mirror dan sacrifice. Hancur, kecewa, karena banyak
sesuatu yang ditahan, banyak pengorbanan yang ditahan, terutama dari rasa sakit itu. Maka dari itu sahabat bagian, belajar dalam rindu ini, yaitu tentang sebuah pondasi. Pondasi hubungan kamu sama dia bagaimana? Stabil atau tidak? Kalau hubungan ini tidak memiliki sebuah kestabilan, mungkin rindu yang tercipta sudah tidak lagi satu frekuensi dan ujung-ujungnya adalah broken mirror. Broken mirror ini artinya adalah kehancuran, kecewa, atau kecemasan ya sahabat bagian. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, harmoni. Semesta berkata bahwa jika kamu masih berharap dan jika kamu mungkin tahu bahwa hubungan ini masih bisa dilanjutkan, maka ciptakan sebuah harmoni. Ciptakan perasaan nyaman dulu, keterbukaan secara emosional. Biar masing-masing di antara kamu dan dia ketika merasakan sebuah rindu, rindunya sudah satu frekuensi. Biar nyaman bagaimana? Saling percaya satu sama lain sahabat bagian. Saling percaya satu sama lain. Karena trigger masalah kamu sama dia mungkin paling banyak adalah ketidakpastian dari rasa tidak percaya lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, reflection. Oke, tadi Kevin membaca risalah suara hati tentang refleksi rindu ya, dari kartu Broken Mirror. Dari risalah suara hati Kevin tadi, ini adalah bagian dari refleksi. Apapun yang Kevin sampaikan tadi dari risalah suara hatinya, itu didalami, itu direfleksikan. Kata-kata yang Kevin sampaikan tadi, itu benar-benar didalami. Mungkin kalian bisa ulang ke pembacaan Kevin yang tadi, sebagai bentuk refleksi agar sahabat bagian bisa merasakan kestabilan di dalam sebuah hubungan. Reflection ketemu sama harmoni, ini artinya adalah kestabilan dari refleksi jiwa kita. Kalimat oracle dari kartu reflection di sini adalah cerminan, refleksi, dan jebakan. Jebakan di sini adalah ketika kamu tidak bisa mengontrol diri kamu atau mengontrol hubungan ini, maka yang terjadi adalah rindu itu bisa bikin kecewa. Tapi ketika bisa dikontrol dengan baik, dijadikan sebuah refleksi, dijadikan sebagai sarana untuk kita lebih mendalami diri kita sendiri, maka hubungannya akan stabil di sini sahabat bagian. Karena rindu itu manusiawi. Yang nggak manusiawi itu adalah bagaimana kita menciptakan rindu itu sebagai bentuk kemelekatan atau ketidakbahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, storm sahabat bagian. Badai rindu ini terkadang menyiksa, entah kamu entah dia. Ketika merasakan rindu, masing-masing di antara kalian tersiksa dari rindu itu. Agar tidak tersiksa adalah refleksikan tentang apa yang kamu rasakan. Bagaimana cara merefleksikan? Yang pertama adalah merasakan dulu bahwa itu adalah rindu. Lalu berkata tentang banyak hal tentang rindu itu. Lalu coba terbuka dari perasaan rindu tersebut. Lalu gunakan afirmasi kalimat-kalimat positif sebagai penutup dari refleksi jiwa tentang rindu. Kartu terakhir di sini adalah storm tentang ujian. Melawan arus dan keteguhan. Ya, ujian melawan arus dan keteguhan. Dan ternyata rindu yang hadir di sini adalah bentuk dari hubungan kamu sama dia yang mungkin sudah tidak lagi satu frekuensi. Dan ujiannya adalah kalian kembali ke awal untuk menciptakan sebuah kenyamanan dan juga harmoni. Untuk menciptakan sebuah pondasi hubungan yang kuat lagi. Kalian bisa lihat ya, kartu rootnya di sini artinya adalah awal pondasi sembunyi. Kalau misalkan rindu ini bisa saling mengisi satu sama lain, balik lagi ke awal. Awalnya apa sih? Lihat dulu hubungan kalian. Apakah kalian punya komitmen? Apakah kalian punya gairah yang sama? Apakah kalian punya keintiman yang sama? Kalau kalian di sini tidak memiliki 3 poin ini, gairah, keintiman, komitmen, maka jangan harap rindu itu bisa satu frekuensi. Biar apa? Biar nggak ngalamin sisi broken mirror. Karena ini adalah ujian. Kartunya storm ya. Kalimat oracle-nya adalah ujian melawan arus keteguhan. Ini adalah energi yang semesta hadirkan, terutama dari rindu itu. Dan mudah-mudahan yang Kevin sampaikan ini bisa menjadikan sebagai acuan buat suatu bagian. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ups. Kita tarik dulu untuk zodiaknya. Untuk zodiak yang pertama adalah Leo. Selanjutnya di sini adalah Gemini, ada Libra,
ada Cancer, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Taurus, ada Pisces, ada Virgo, dan yang terakhir adalah Scorpio. Oke, ini paling banyak rata-rata zodiak-zodiak yang melankolis nih. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf M, ada huruf Y, ada huruf U, ada huruf Z, ada huruf G. Selanjutnya ada huruf A, ada huruf W, ada huruf I, ada huruf O, ada huruf B, ada huruf F, ada huruf V, ada huruf J, ada huruf Q. Lalu ada huruf H, selanjutnya adalah huruf N, huruf C, huruf K, huruf S, huruf X, dan yang terakhir di sini adalah huruf R. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahi Masyo.